Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Mursalin SKM FKM sebagai proyek leader atau reformer aksi perubahan kawal imunisasi rutin Kota Singkawang. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai beban ganda, yaitu beban masalah penyakit menular dan penyakit degeneratif. Pemberantasan penyakit menular sangat sulit karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah administrasi. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang masih dihadapkan dengan berbagai masalah dan hambatan. Berdasarkan hasil identifikasi, maka didapatkan 5 permasalahan yang krusial, antara lain: 1. Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. 2. Belum optimalnya pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human immunodeficiency virus. 3. Rendahnya cakupan imunisasi rutin bagi bayi, baduta, dan anak usia sekolah dasar. 4. Belum optimalnya cakupan kelurahan stop buang air besar sembarangan atau open defecation free. 5. Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut untuk mengetahui urutan prioritas masalah yang segera harus diselesaikan melalui teknis analisis urgensi, seriousness, dan growth atau USG. Dari hasil analisis USG terhadap beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, ditemukan bahwa masalah yang menjadi prioritas pertama adalah rendahnya cakupan imunisasi rutin bagi bayi, baduta, dan anak usia sekolah dasar. Rendahnya cakupan imunisasi rutin bagi bayi, baduta, dan anak usia sekolah dasar mengakibatkan timbulnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I, terutama difteri yang mulai terjadi sejak tahun 2019 dengan jumlah kasus sebanyak 12. Lalu tahun 2020 sebanyak 7 kasus dengan 1 orang meninggal, dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebanyak 31 kasus dengan 4 orang meninggal, serta di tahun 2022 masih terdapat 5 kasus difteri dengan kasus terakhir terjadi pada bulan Mei. Untuk mencari akar penyebab masalah rendahnya cakupan imunisasi rutin bagi bayi, baduta, dan anak usia sekolah dasar, maka dilakukan analisis penyebab masalah dengan menggunakan fishbone analysis atau analisis tulang ikan. Fishbone analysis atau diagram Ishikawa atau cause and effect berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisah akar penyebabnya. Dirumuskan berdasarkan 5 unsur penyebab yang dianggap paling dominan, yaitu man atau sumber daya manusia, money atau dana atau anggaran, material atau bahan, method atau metode atau prosedur, dan mesin atau sarana dan prasarana. Analisis tulang ikan atau fishbone analysis ini dapat dilihat pada diagram berikut. Berdasarkan hasil analisa penyebab masalah pada fishbone analysis atau analisis tulang ikan,
maka dikembangkanlah aksi perubahan yang dinamakan Kawal Imunisasi Rutin Kota Singkawang sebagai strategi penyelesaian masalah rendahnya cakupan imunisasi rutin bagi bayi, baduta, dan anak usia sekolah dasar di Kota Singkawang. Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata kawal mempunyai arti jaga, sehingga aksi perubahan kawal imunisasi rutin Kota Singkawang adalah strategi untuk memastikan bahwa seluruh komponen yang ada di Kota Singkawang dapat menjaga agar seluruh anak yang ada di Kota Singkawang terhindar dari PD3I, yaitu dengan memastikan seluruh anak mendapatkan imunisasi rutin secara lengkap. Aksi perubahan kawal imunisasi rutin Kota Singkawang mempunyai 3 tujuan. 1. Tujuan jangka pendek, yaitu terwujudnya pengelolaan imunisasi rutin melalui Kawal Imunisasi Rutin Kota Singkawang. 2. Tujuan jangka menengah, yaitu meningkatnya kualitas suplai atau pelayanan imunisasi dan demand atau kebutuhan masyarakat terhadap program imunisasi rutin melalui Kawal Imunisasi Rutin Kota Singkawang. 3. Tujuan jangka panjang, yaitu tercapainya target cakupan imunisasi rutin bagi bayi, baduta, dan anak usia sekolah dasar melalui Kawal Imunisasi Rutin Kota Singkawang. Untuk mengimplementasikan aksi perubahan Kawal Imunisasi Rutin Kota Singkawang diperlukan tahapan kegiatan atau milestone. Adapun tahapan kegiatan atau milestone jangka pendek pada aksi perubahan ini terdiri dari 7 milestone dan 28 kegiatan seperti dijabarkan berikut ini. Milestone 1. Terwujudnya dukungan stakeholder internal berupa kegiatan melakukan konsultasi kepada mentor, melaksanakan rapat kesepahaman dengan stakeholder internal, melakukan koordinasi atau sosialisasi dengan stakeholder internal untuk meminta dukungan. Milestone 2. Terbentuknya tim efektif berupa kegiatan mengidentifikasi personil tim efektif, membentuk tim efektif, menetapkan dan menandatangani SK tim efektif, melakukan rapat penyusunan rencana kerja, pembagian tugas, dan mekanisme kerja tim efektif. Milestone 3. Terwujudnya pemahaman dan dukungan dan stakeholder eksternal berupa kegiatan melakukan pertemuan, sosialisasi, dan koordinasi dengan seluruh stakeholder eksternal terkait imunisasi rutin dan bahaya PD3I. Melakukan pertemuan koordinasi dengan petugas imunisasi puskesmas, rumah sakit, pimpinan klinik, dan PMB yang melayani imunisasi untuk memperkuat pelayanan imunisasi kepada masyarakat. Memperoleh dukungan dari stakeholder eksternal. Milestone 4. Tersedianya rancangan pengembangan sistem informasi imunisasi atau SIIMUN berbasis website berupa kegiatan menyusun konsep website, menyiapkan peralatan untuk mengembangkan website Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan menambahkan sistem informasi imunisasi atau SIIMUN, mengembangkan website oleh tim pembuat website. Milestone 5. Tersedianya perangkat kawal, supply site, dan demand site pengelolaan imunisasi rutin berupa kegiatan menyusun materi konten atau isi fitur sistem informasi imunisasi SIIMUN berupa materi imunisasi, PD3I, sumber daya imunisasi, pedoman imunisasi, pelayanan, laporan, dan berita imunisasi, serta akuntabilitas program imunisasi rutin. Menyusun draft SK Wali Kota tentang kelompok kerja pengkajian dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi. Menyusun draft SK Wali Kota tentang tim percepatan imunisasi rutin bagi bayi, baduta, dan anak usia sekolah dasar.
menyusun materi sosialisasi imunisasi dan PD3I, menyusun dan mencetak media KIE tentang manfaat imunisasi dan dampak penyakit PD3I menggunakan beberapa bahasa daerah. Milestone 6. Terlaksananya kegiatan kawal supply side dan demand side pengelolaan imunisasi rutin berupa kegiatan melaksanakan pertemuan pembahasan SK Wali Kota tentang kelompok kerja pengkajian dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi, melaksanakan pertemuan pembahasan SK Wali Kota tentang pembentukan tim percepatan imunisasi rutin bagi bayi, baduta, dan anak usia sekolah dasar, sosialisasi manfaat imunisasi dan dampak penyakit PD3I kepada masyarakat dengan narasumber dari Ikatan Dokter Indonesia. Kajian imunisasi dari sisi agama berupa sosialisasi fatwa MUI tentang imunisasi. Edukasi masyarakat tentang imunisasi dan PD3I melalui radio Rapensi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Distribusi media KIE tentang manfaat imunisasi dan dampak penyakit PD3I menggunakan beberapa bahasa daerah kepada masyarakat. Edukasi tentang imunisasi di Posyandu bersama TPPKK. Milestone 7. Terwujudnya pengelolaan imunisasi rutin di Kota Singkawang melalui kawal imunisasi rutin Kota Singkawang berupa kegiatan melakukan persiapan dan pelaksanaan launching website Sistem Informasi Imunisasi atau SIIMUN, melakukan monitoring ke fasilitas pemberi pelayanan imunisasi terkait pelaksanaan kegiatan kawal imunisasi rutin Kota Singkawang, melakukan pertemuan evaluasi kegiatan pengelolaan imunisasi rutin melalui kawal imunisasi rutin Kota Singkawang dengan stakeholder terkait. Tahapan kegiatan atau milestone aksi perubahan kawal imunisasi rutin Kota Singkawang tidak berhenti hanya pada tahapan jangka pendek saja, namun akan diteruskan pada tahapan jangka menengah dan jangka panjang dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyesuaikan dengan masing-masing tahapan kegiatan atau milestone. Untuk itu, diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder terkait dalam mendukung pelaksanaan seluruh aksi perubahan kawal imunisasi rutin Kota Singkawang. Aksi perubahan kawal imunisasi rutin di Kota Singkawang perlu dilakukan secara berkesinambungan sampai dengan terwujudnya tujuan jangka panjang aksi perubahan kawal imunisasi rutin Kota Singkawang, yaitu tercapainya target cakupan imunisasi rutin bagi bayi, baduta, dan anak usia sekolah dasar di Kota Singkawang. Semoga aksi perubahan kawal imunisasi rutin Kota Singkawang dapat menghasilkan generasi penerus yang sehat dan produktif menuju Singkawang sehat, Singkawang hebat.